Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingat Prof. Imam waktu saya di Amerika tahun 1985-86. Setelah 5 bulan itu istri saya hamil di sana. Dan itu sangat terkesan saya itu karena saya dianggap di sana orang miskin. Penghasilan saya tidak sampai $1.000 per bulan, hanya 750. Dan ketika punya anak, ini menurut Departemen Sosial sana ini masalah besar. Bagaimana kamu memberi gizi kepada anakmu kalau hanya penghasilan sekian? Padahal menurut kita udah lumayan bisa enak lah itu. Nah, kesempatan berpuasa ini, Ramadan ini kan kita seharusnya paham itu. Ketika kita lapar, kita haus, kita lemah, membayangkan di luar sana ada banyak orang fakir miskin yang seperti itu ya adanya, lebih banyak jutaan saya kira yang kadang-kadang tidak bisa berpuasa karena harus kerja setengah mati. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi sensitif kita terhadap itu, dan mudah-mudahan ya negara kita bisa seperti di Amerika itu, jadi membantu kaum miskin mungkin dengan BLT, bantuan langsung tunai, atau tidak BLT itu ya non tunai, itu sebenarnya bagaimana, Prof? Makasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kehidupan kita ini kan tidak boleh ya hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, Mas Habib. Kita kan mesti harus memikirkan lingkungan kita. Maka lalu tidak saja lingkungan kita juga harus memikirkan generasi kita berikutnya, anak cucu lah gitu kan. Artinya alam ini jangan dirusak kan, gitu kan. Sehingga lalu kemudian merusak masa depan generasi kita ini. Nah, saya katakan Mas Habib bahwa agama ini sesungguhnya ngajari mengarahkan agar ruhani kita ini menjadi bagus. Kalau ruhani kita ikut Rasulullah, ya kan? Otomatis sesungguhnya kita kan rasa ini kan hidup, Mas Habib. Kalau rasa itu hidup kan juga ada rasa peduli kepada orang lain. Kan begitu? Rasa peduli orang lain. Nah, itu. Nah, kalau itu rasa peduli orang lain, lalu kemudian kita tidak terlalu menumpuk-numpuk harta. Di dalam Islam itu menumpuk-numpuk harta itu kan juga tidak boleh, Mas Habib. Kan diterangkan itu. Alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqabir, gitu kan. Kamu disibukkan gitu kan untuk mempertakasur, memperbanyak harta sampai kamu masuk liang kubur. Itu kan di peringatan kepada kita. Wailul likulli humazatil lumazah, kan itu kan? Itu kan celaka orang-orang yang mengumpat, yang menghitung-hitung hartanya, kan itu kan? Itu kan tidak boleh sebetulnya itu kan. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa kita itu laki-laki, perempuan, siang malam nyari rezeki boleh di surat Al-Lail itu kan. Tapi kan diterangkan fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, itu kan. Diterangkan di situ, dilanjutkan fasanu yasiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna, karena kalamu bakhil dan terlalu merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan atas pentingnya kebaikan di masa akan datang, fasanu yasiruhu lil usra. Yang begitu itu kan jelas, Mas Habib. Karena itu dengan keberagamaan kita ini, maka lalu kemudian seharusnya kita, apalagi lewat bulan puasa, tidak memikirkan, makin peduli kepada orang lain, gitu Mas Habib. Bisa merasakan tidak enak. Bisa merasakan tidak enak. Dan nanti sebetulnya kalau kegembiraan itu juga bisa dibagi-bagi. Maka lalu kemudian rezeki kehidupan itu lalu jadi enak ya. Saya bukan lalu pamer gitu ya Mas Habib, ketika saya menjadi rektor itu kan. Ketika saya menjadi rektor. Ketika kenikmatan itu saya fasilitas itu saya ajak untuk menikmati semua,
Lalu yang senang itu semua. Lalu mereka saling mendoakan. Mas Habib tahu ya, sampean bisa cek. Kalau misalnya hari raya gitu Mas Habib ya. Kalau hari raya itu kan ada THR. Kalau THR saya itu misalnya 1 juta, saya ajak tukang sapu pun ya 1 juta. Iya, tukang sapu saja itu 1 juta, itu kan. Jadi tidak ada beda antara saya dengan semua orang. Pikiran saya bahwa setiap bulan kita sudah berbeda. Gitu kan? Gaji sudah beda setiap bulan. Masa setahun sekali masih dibedakan. Gitu kan? Tabungan sama waktu itu. Penting dicatat oleh para pejabat, pimpinan perusahaan. Bahkan ketika itu saya itu fasilitas ya kan, saya katanya ada fasilitas untuk beli jas untuk rektor. Saya mau bilang dibelikan jas, asalkan semua kasih jas, tukang sapu, tukang satpam itu pakai jas juga semua, dan kainnya sama dengan saya waktu itu. Tapi lalu kemudian Mas Habib waktu itu jangan dikira lalu gembira, semua orang juga ada yang protes pada saya, salah paham, merasa yang senior itu sudah disamakan dengan kami ini. Kalau begitu yang senior itu sudah disamakan dengan satpam, sudah dengan cleaning service. Nah, itu kan, lah kok bisa? Tak bilang. Lah coba itu bulan puasa tunjangannya hari raya sama, coba satu jam-jam. Mereka juga katakan begitu, Mas Habib. Waktu itu saya beritahu, kita ini setiap bulan sudah berbeda. Kelompok-kelompok yang kecil-kecil, yang bawah-bawah itu kan juga tidak pernah protes ketika pendapatan kita terlalu tinggi, terlalu jauh dari mereka itu. Ayolah kita 1 tahun sekali dalam hari raya itu sama. Tak bilang begitu. Iya, tapi kalau mereka itu lalu dibelikan jas itu untuk apa? Dia bilang gitu kan. Lah kalau tidak kita belikan jas, jangan-jangan seumur hidup dia tidak pernah punya jas. Dia bilang gitu kan. Seumur hidup tidak pernah punya jas. Nah, kalau dia punya jas, siapa tahu mereka belum nikah. Sehingga ketika mereka nanti nikah, sudah lumayan tidak perlu beli jas. Kalau misalnya di kampung, dia ngantarkan apa itu namanya Mas Habib, katakan misalnya ada kenduri, ada manten, ada sunatan, macam-macam itu. Lalu kemudian jasnya bisa dipakai. Kan lalu mereka juga menikmati. Itu hanya dari sisi pakaian Mas Habib. Gitu kan? Itu hanya dari sisi, apalagi lalu kemudian tatkala kita punya yang berlebih-lebihan itu kan. Punya harta yang berlebih-lebihan. Kenapa harta ini tidak dijadikan sebagai sarana mendapatkan kebahagiaan dengan cara berbagi? Ya kan, bagi tetangga-tetangga yang miskin, itu kan? Itu kan bagus. Saya bukan ini Mas Habib. Lagi-lagi saya juga tidak mau disebut riya atau ajib. Mas Habib kan tahu, di kanan kiri saya kan saya tanami sayuran. Saya kasih sayuran kangkung, saya kasih apa itu namanya? Hidroponik itu sekian itu. Itu banyak lah Mas Habib panennya. Itu ada kurang dari 1000 lubang sampai di sana itu. Tetangga banyak. Itu nanti kalau hari Jumat itu Mas Habib, hari Jumat itu apa itu namanya oleh ibu sudah dimasukkan kantong-kantong jamaah Jumat itu nanti bagi-bagi itu. Jadi itu bukan lalu dijual. Kelihatannya kecil ya, tetapi itu waduh itu dibagi-bagi. Implementasi daripada peduli. Jadi 2-3 RT itu cukup itu. Cukup. Kan banyak sekali itu. Atau kalau tidak seperti itu, misalnya sekali-sekali saya undang pesantren. Pesantren saya undang ke sini untuk panen. Sebab kalau di pesantren kan santrinya banyak, pasti ada gunanya. Tapi bukan hanya itu maksud saya Mas Habib. Supaya dicontoh. Ya? Supaya dicontoh. Dan ternyata juga banyak pesantren yang nyontoh. Sebab pesantren itu misalnya punya santri di situ sampai ratusan, 500 sampai 1000. Otomatis setiap hari kan perlu sayur. Nah, coba misalnya kalau santri-santri gitu lalu niru apa yang saya lakukan di rumah ini. Sehingga kebutuhan daripada gizi. Jadi
bisa jadi Mas Babe kepedulian itu kita yang punya bisa bagi-bagi harta kita, tetapi kepemilikan kita. Lalu contoh itu juga penting. Contoh itu juga penting, membagi-bagi pengalaman. Seperti ini Mas Habib. Masalah apa namanya bangsa ini katanya banyak yang kena stunting gitu. Bukan masalah tidak punya uang, punya uang tapi dia nggak paham makannya apa, harus sayur, harus buah, harus protein, itu nggak paham mereka itu. Akhirnya stunting. Kalau anak-anak udah kena stunting, itu masa depannya suram katanya, otaknya nggak bisa cerdas lagi. Contoh Prof. Imam ini luar biasa. Seperti misalnya contoh, kan hidroponik itu kan dari air penampungan itu. Nah, air penampungan itu kan saya kasih lili, gitu kan, sampai 500, sampai 600 kan, jadi gede. Lili itu kan juga laku dijual Mas Habib. Iya tuh kan, protein yang sama katakan itu kekurangan itu. Lalu ini juga saya jadikan sebagai pengalaman. Misalnya ada di Malang Selat, Malang Timur sana Mas Habib. Masyarakatnya itu petani kecil. Lalu di tengah sela-sela mereka bertani itu mereka juga nukang buruh kuli bangunan di kota ini. Nah, bayarnya berapa buruh petani itu hanya 150.000 satu hari. 150. Nah, kalau zaman dulu 150 itu masih cukup. Tapi sekarang udah susah. Kenapa? Karena yang namanya untuk masak harus ada listrik, air juga harus kompor juga gas kan gitu kan, lalu kemudian listrik, lalu kemudian macam-macam sekarang sudah pakai uang kan, sekarang belum pulsa sehingga lalu habis. Akhirnya lalu madrasah misalnya pesantren tidak mau bayar ini, tidak mampu bayar SPP. Ditarik tidak siswanya tidak mampu katanya. Lalu saya bilang pengalaman saya hidroponik ini. Nah, kalau masyarakat itu tidak punya uang ya jangan ditarik SPP, tak bilang itu. Lalu apa? Cobalah setiap murid sampean itu dikasih tong gede itu, yang gede itu kan. Di tong yang gede itu dream. Dream itu kan banyak yang bisa murah harganya. Dream itu apa? Tolong dream itu diisi air, lalu kemudian kita bagi benih lele. Setiap dream misalnya kita kasih 500 atau 600. Dan itu enggak mahal. Nah, sisa-sisa makanan, walaupun kita makanannya terbatas kan masih ada sisa. Dimasukkan itu setiap hari. Nanti 3 bulan, tak bilang itu, dream yang isinya bibit lele 600, paling tidak 500 hidup. Kalau itu 500 sudah gede-gede itu, gitu kan? Yang 200 diberikan kepada ibunya, bapaknya untuk lauk pauk, yang 200, yang 300 disetorkan ke madrasah. Kalau murid madrasah itu misalnya 100 Mas Habib. Lalu kemudian setiap anak setor 300 ekor lele atas bimbingan daripada guru sekolah. Kan 300 kali 100 kan sudah 30.000 ekor. 30.000 ekor itu dijual kan sudah melebihi daripada SPP. Luar biasa. Keuntungannya bukan saja dapat uang, tapi keuntungannya adalah untuk mereka santri anak-anak siswa-siswa itu juga tahu caranya mencari rezeki. Setidaknya kalau saya kerja, lalu di atas tong itu dikasih tanaman sayur, kangkung, sayur apa, sehingga sesungguhnya lalu yang namanya kurikulum merdeka itu bisa seperti ini untuk pada tingkat pedesaan, gitu kan? Belajar untuk pada tingkat pedesaan seperti itu. Mereka lalu bilang iya ya. Nah, kalau sekolahan itu bisa jual 30.000 ekor lele, itu kan uangnya banyak. Dan setornya harus bareng. Setornya harus bareng, Mas Habib itu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya belum terpikirkan. Yang saya sampaikan kepada mereka-mereka itulah. Lalu kemudian agar kepala madrasah, kiai, pesantren itu percaya. Tak ajak ke rumah sini, tak udah. Ini contohnya yang konkret. Contoh, pulang nanti tak suruh bawa hasil pertanian saya, gitu kan.
Itu Mas Habib. Iya memang susah itu. Gini loh, saya itu mengajak orang itu kalau tidak ada contohnya susah. Saya kira gini, jadi manusia itu, orang itu Mas Habib, kalau diceritani saja, tidak cukup, tidak nyampe, tidak nyambung, tidak masuk. Tapi kalau diberi contoh konkret, itu kan, beri contoh. Karena itulah saya belajar gini Mas Habib, ya tidak kalau lalu belajar secara khusus ya, saya perhatikan saja. Dulu di Pesuruan. Di Pesuruan itu kan rupanya ada 1-2 orang yang usaha mebel, lalu berhasil jadi kaya. Akhirnya kalau bicara Pasuruan, bicara mebel. Mebel kan Pesuruan, Pesuruan mebel. Mojokerto. Dulu kan ada 1-2 orang yang rupanya usaha bebek, lalu kemudian berhasil, lalu kaya. Nggak usah diapakan, toko-toko kan niru, ya kan? Akhirnya kalau sekarang ini bicara Mojokerto ya bebek, bebek ya Mojokerto. Blitar dulu itu kan biasanya sawah Mas Habib. Lalu ada beberapa rupanya yang mengusaha apa itu namanya bukan ikan itu. Oh, nila. Ikan nila, gurami, sekarang berkembang koi. Itu kan. Akhirnya lalu tetangga-tetangga niru sampai Blitar itu Blitar itu daerah gurami, daerah seperti itu kan. Pinggir sawah itu koi semua. Jadi sebenarnya mahal sekali. Saya pakai kesimpulan ternyata orang itu jangan hanya diceritani, tapi diberi contoh. Karena itu mungkin yang dimaui oleh Pak Menteri Pendidikan sekarang itu loh. Itu. Saya kira itu dengan merdeka. Jangan anak-anak itu jangan diajari. Jangan disuruh baca buku, disuruh ceramai dari pagi sampai siang. Itu mereka itu bosen. Tapi dikasih contoh. Makanya Mas Habib, saya setelah pensiun ini karena jiwa saya ya guru, ya kan? Saya membuat itu kan. Saya tanami mangga. Mangganya besar-besar kan kalau buah. Itu 1 kilo lebih loh itu. Apokat itu lagi. Apokat itu gede banget itu. Apa saya tak tanam? Apokat, belimbing, lalu kemudian apa itu namanya itu jambu, lalu apa itu namanya, semua saya tanam di sini. Nah, tasih wonten lahan kalau padosaken bibit pisang Honduras yang 1,5 meter. Itu contoh sebetulnya. Saya tidak ngajar di kelas, saya memberi contoh. Itu ternyata itu lebih masuk daripada tak ceritanin. Sampai ada pesantren di Gunung Legi sebelah selatan Mas Habib. Itu Jatang Yai Zabur namanya itu kan, bisa tunjukin ini. Dia tanya, lalu gimana caranya gimana? Nah, tapi tahu bahwa ini setiap 5 minggu, 6 minggu itu sudah panen. Itu kan bisa sama pakai santri-santri sapian sama kerjakan. Nanti tidak usah belanja ke pasar sayur sekian banyak. Dia kaget itu baca lihat itu. Oh ini kan ajaib, dia bilang nggak bisa apa namanya. Lalu kemudian setelah itu pulang katanya nyari paralon itu mahal. Nah, tak bilang jangan, nggak usah pakai paralon, pakai petung. Yang bambu yang besar-besar itu. Itu bambu lebih murah itu. Di mana-mana ada itu. Ya, dan awet juga. Dan awet. Nah, seperti itu Mas Habib ya. Nah kalau itu kita bagi-bagi, maksud saya kita bagi-bagi ke apa namanya pengetahuan pengalaman ini ke masyarakat. Sebetulnya kan selesai sebetulnya. Jadi memang habis sudah. Jadi begini, masyarakat itu perlu pendampingan, masyarakat itu perlu contoh, masyarakat itu perlu disupervisi, dievaluasi, lalu dijak ngomong gitu kan. Kalau tidak diajak, mereka itu juga tidak lakukan. Baru setelah itu, oh iya ya. Menurut saya peduli orang miskin itu tidak harus hanya sekedar maaf ya. Dikasih sedekah. Gitu. Iya, jangan tidak diberi. Cukup, itu dikasih pancingnya. Karena jangan dikasih ikannya. Jangan dikasih ikannya. Jadi jangan diberi kalau bisa. Jangan sedekah aja. Kalau bisa jangan ya BLT bolehlah. Kalau tahu papan BLT diberikan dimarahi saya. Kemudian ditunjukin cara-cara mendapatkan uang itu loh. Uang itu benar.
Cara-cara, cara-cara apalagi sekarang ini kan. Semua harus seperti itu ya. Jadi iya, jadi kalau menurut saya Pak Jokowi mengatakan kerja itu supaya ada budaya kerja. Itu loh. Budaya mencari uang. Jangan budaya istirahat, jangan budaya minta. Jangan budaya banyak tidur, jangan banyak budaya hanya main HP yang dari gunanya, tapi budaya kerja. Bahwa yang namanya 1 tong saja itu kalau diisi bibit lele, dikasih makan sisa makanan kita, lalu kemudian 3 bulan ternyata sudah gede-gede. Dan itu contoh real yang saya lakukan itu. Saya punya juga di rumah itu. Walaupun sedikit. Baiklah Prof. Imam, ini wah udah apa? Nah, ini sebetulnya ini bagi-bagi. Hakikatnya itu puasa ini loh. Iya. Jadi hakikat puasa itu peduli dengan orang miskin. Benar miskin. Dan itu tidak harus, maaf ya, tidak mungkin lah kita hanya ngasih terus. Tapi kalau pengetahuan yang dikasih, praktek mencari rezeki itu, waduh luar biasa. Iya. Sedekah yang berkesinambungan. Iya. Jadi saya lakukan itu selama itu kan itu sebetulnya. Bagaimana ketika saya mimpin itu dulu tak ajak sholat, lalu kemudian alhamdulillah ajak kebersamaan. Bahkan dulu itu Mas Habib, mahasiswa itu kalau dikasih contoh, itu luar biasa. Mau mereka. Ketika saya, Mas Habib kan mewawancarai saya tidak pernah ngambil gaji saya sebagai rektor. Ternyata mahasiswa juga ikut-ikut. Ketika mereka mendapatkan beasiswa, mereka juga menyisihkan sebagian beasiswanya itu untuk kepentingan mereka sendiri. Sarana seni, sarana untuk olahraga, bahkan waktu ini kan jadi buat radio, bahkan lalu saya ini Mas Habib, kalau itu juga itu dikembangkan ya, orang itu seringkali kan mau memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi lalu kemudian mereka kan sulit untuk memberikan itu karena tidak mudah, itu kan. Tak berikan siapa, kalau saya berikan siapa, apa mereka dipercaya, kan itu kan. Yang kedua, lalu kemudian juga susah mencari orang yang bisa amanah, kan itu. Maka di kampus saya, Mas Habib, di setiap depan pintu kantor, pintu masjid, pintu asrama, tak kasih kotak itu, pos itu loh, Mas Habib. Apa itu namanya? Apa namanya? Seperti kotak pos. Kotak pos. Tak beritahu kalau ada uang kecil-kecil yang ganggu saku, masukkan situ. Itu di kelas-kelas itu di depan tak kasih itu. 1 bulan itu bisa 25 sampai 30 juta. Waduh, luar biasa. Lalu apa? Kepentingannya bukan uangnya itu. Menjadikan kebiasaan menjadi untuk menjadi tangan di atas. Betul. Islam itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kalau orang itu dihargai, orang itu dianggap mulia, orang itu dianggap berderajat tinggi, gitu kan? Prestis. Kalau memberi, akhirnya kan budaya memberi. Tatkala orang berbudaya memberi, lalu kemudian akan mengurangi kemauan semangat untuk mengambil, apalagi mengambil yang tidak sah. Ini jangan-jangan bangsa ini ditumbuh kembangkan budaya mengambil, budaya menerima, menunggu, tidak lalu dikasih budaya untuk memberi ya. Puasa ini kan memberi katanya. Puasa ini budaya memberi, bukan budaya menerima. Kalau itu budaya menerima itu tidak akan lalu kemudian mendapatkan kepuasan. Kalau minggu ini menerima 1 juta, depan kalau hanya 1 juta dianggap rutin. Bulan depannya lagi 1 juta rutin, sehingga tidak nikmat. Menjadi nikmat kalau sekarang 1 juta, bulan depan 1,5 juta, 1,4 juta, bulannya meningkat terus. Akhirnya kalau tidak ada yang ditingkatkan, yang diterima lalu kemudian mengambil yang bukan haknya. Ketergantungan. Tapi kalau budaya memberi, dia malu kalau itu menerima, apalagi tidak halal. Nah, jadi sebetulnya bangsa ini dibudayakan untuk memberi.
bukan untuk menerima. Dan memberi itu tidak harus material. Ya, tadi apa saja. Contoh. Hanya gerakan untuk kebersamaan. Iya, matur nuwun sangat Prof. Imam, ini sudah mencerahkan sekali. Mudah-mudahan puasa ini membawa kita untuk itu, memberi ya. Jadi jangan hanya menerima. Gitu. Budaya memberi. Budaya memberi, jangan budaya menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.